Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, kita adalah anak dari bapak dan ibu kita. Adanya kita karena adanya kedua orang tua kita. Kita tidak mungkin ada tanpa kedua orang tua kita. Itulah sunnatullah. Hanya Nabi Adam diciptakan Allah dari bumi tanpa perantara ayah dan ibu. Setelah itu ada Nabi Isa tanpa ayah. Tetapi hampir seluruh umat manusia kita lahir dari bapak dan ibu kita. Maka wajib bagi kita menjadi anak yang solih, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang mampu dalam istilah bahasa Jawa mendem jero, mikul dur mendem jero, anak yang mampu mengharumkan nama orang tuanya, anak yang mampu mengubur semua aib-aib kedua orang tuanya. Kita ingat bagaimana Syekh Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, adalah sosok ulama yang lahir dari orang biasa. Tapi kemudian Kiai Abdul Karim Mbah Manap ini kemudian merintis sebuah pesantren yang saat ini jumlah santrinya mungkin terbesar di Indonesia. Sehingga nama kedua orang tuanya begitu harum, nama keluarganya begitu harum. Sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, seyogyanya kita bisa mikul dur mendem jero, kita bisa mengharumkan nama kedua orang tua kita, kita bisa mengubur dalam-dalam aib-aib, masalah-masalah kedua orang tua kita, sehingga kita layak mendapat gelar al-walad as-soleh, anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang mengharumkan nama kedua orang tuanya, baik di hadapan Allah maupun kepada sesama manusia. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian apa indikator, ciri-ciri menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Yang pertama, indikator yang paling tidak harus kita miliki adalah jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, baik saat mereka masih hidup, lebih-lebih saat mereka sudah meninggal. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami pada saat kami masih kecil. Para pemirsa yang berbahagia, indikator yang kedua menjadi anak yang salih adalah berperilaku yang sopan santun kepada orang tua. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan berkata kasar di hadapan kedua orang tua, jangan membentak kedua orang tua. Berkatalah yang sopan santun, yang halus, dengan tata krama yang tinggi kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah secara maksimal kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, indikator anak yang soleh adalah mematuhi perintah orang tua dan menjauhi larangan orang tua sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa yang berbahagia, ketika orang tua kita menyuruh kita sholat, maka wajib kita menjalankan sholat karena dua hal. Yang pertama adalah karena perintah Allah, yang kedua adalah karena perintah orang tua. Ketika orang tua kita menyuruh kita belajar, maka hukumnya wajib double. Pertama karena perintah Allah dan Rasul-Nya yang menyuruh kita untuk mencari ilmu, yang kedua karena perintah ayah dan ibu kita yang menyuruh kita untuk mencari ilmu, untuk belajar. Para pemirsa yang berbahagia, jika orang tua kita melarang kita
menonton TV pada saat-saat tertentu, maka perintah itu pun menjadi wajib. Larangan itu pun tidak boleh kita langgar, karena kita harus patuh kepada orang tua kita. Kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh orang tua kita, karena tujuannya tidak lain adalah sayang kepada kita, masa depan kita sebagai anak-anaknya. Indikator kita berbakti kepada orang tua yang keempat adalah kalau orang tua kita sudah meninggal, maka ziarahilah, kunjungilah makamnya, karena berziarah kepada makam orang tua adalah pahala yang agung dan sebagai bukti bahwa kita begitu mencintai orang tua kita, kita punya hubungan batin kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, tugas anak soleh, solehah kepada orang tuanya adalah jika orang tuanya masih hidup, sedangkan kondisinya sudah tidak mampu bekerja dan tidak ada sumber pendapatan, maka wajib ain bagi anak untuk menghidupi kedua orang tuanya, mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa hidup dengan bahagia, orang tuanya bisa menikmati hari tua dengan penuh kegembiraan. Mohon maaf, jangan jadikan kedua orang tua kita sebagai layaknya pembantu rumah tangga yang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, sementara kita sebagai anak tidak memuliakan dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa yang berbahagia, semoga Ramadan ini mendorong kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi generasi orang tua kita yang mikul dul mendem jero, bisa mengibarkan kebesaran orang tua dan mengubur aib-aib orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.